Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini kita akan sama-sama belajar cara membuat pola celana pria dengan ukuran 32. Buat yang ingin mengikuti ukurannya silahkan dicatat atau bisa di screenshot dulu sebelum kita sama-sama membuat polanya. Tapi kalau teman-teman ingin melihat tutorial pola celana pria dengan ukuran yang lain, silahkan bisa dilihat di deskripsi, nanti saya taruh link videonya. Di situ ada ukuran 27 sampai 38. Silahkan dicek aja ya. Oke, untuk langkah awal kita buat dulu garis bantu. Dari tepi kertas kita buat kurang lebih 2 sampai 3 cm di sini. Selanjutnya kita buat garis bantu lagi di bagian sini. Garis ini nanti saya buat untuk bagian atas atau bagian pinggang. Kemudian di sini kita tentukan dulu untuk panjang celana. Di sini panjang celananya ada 104 cm. Jadi untuk cara mengukurnya teman-teman bisa perhatikan. Pas di garis atas ini kita posisikan meteran kita di angka 3,5 cm. Jadi angka 3,5 cm ini untuk jatah ban pinggang nanti. Kemudian kita cari angka 104 cm di bawah. Nah, di sini angka 104 cm-nya. Lalu kita bisa langsung garis. Dan garis ini nanti saya posisikan di bagian bawah ya. Langkah selanjutnya kita tentukan untuk garis paha. Tapi di sini sebelum kita menentukan garis paha, kita harus tentukan dulu untuk lingkar pesaknya. Di sini lingkar pesak 68. Jadi di sini saya akan menggunakan bantuan meteran saja yang lebih mudah ya. Jadi meteran kita cari di angka 68 cm. Kemudian kita balik meterannya. Maka di sini kita akan mendapatkan angka 27 inci. Dari angka 27 inci ini kita buat menjadi senti. Jadi 27 inci menjadi 27 cm. Lalu kita ukur. Tapi jangan sampai lupa ya, di sini kita tetap ya dikurangin 3,5 cm untuk jatah ban pinggang. Nah, jadi posisi pahanya nanti di sini. Selanjutnya kita bisa langsung garis. Dan garis ini adalah garis paha ya, teman-teman perlu ingat, ini adalah garis paha, posisinya di sini. Kemudian kita buat untuk garis lutut. Jadi untuk menentukan garis lutut, itu dari garis paha ke garis bawah, itu kita ambil tengah-tengahnya dulu. Nah, di sini kita ukur, kita ambil tengah-tengahnya. Kurang lebih di sini ya untuk tengah-tengahnya. Lalu kita tandai dengan titik. Kemudian dari titik ini kita naikin 5 cm. Selanjutnya kita bisa garis lagi di sini. Dan garis ini adalah garis lutut ya. Langkah selanjutnya kita tentukan dulu untuk lingkar pahanya. Di sini lingkar pahanya 65 cm. Jadi rumusnya adalah 65 cm kita bagi 2 sama dengan 32,5. Kemudian kita kurangin 4 sama dengan 28,5 cm. Jadi angka 28,5 cm ini kita posisikan di sini teman-teman ya, dari garis ini. Nah, di sini titiknya ke bagian sini. Kemudian dari titik ini ke sini kita bagi 2 dulu. Kita ambil tengah-tengahnya dulu. Fungsinya nanti untuk membuat garis as tengah. Nah, kurang lebih di sini tengah-tengahnya. Kemudian kita ukur dulu di sini. Lalu kita samain dengan garis ini. Supaya nanti garisnya itu lurus. Lalu kita garis.
Jadi fungsi garis as ini itu supaya nanti celananya itu tidak melintir atau muntir saat dipakai. Maka kita harus buat garis as tengah dulu. Oke, langkah selanjutnya kita tentukan untuk lingkar lututnya. Di sini lingkar lutut 48 cm, jadi rumusnya adalah 48 kita bagi 2 sama dengan 24. Kemudian kita kurangin 2, kalau tadi di paha dikurangi 4, kalau lutut kita kurangin 2 ya. Maka di sini menjadi 22 cm. Angka 22 cm ini kita ambil patokannya dari garis as tengah sini. Jadi dari ke kiri 11 cm, ke kanan 11 cm. Langkah selanjutnya kita tentukan untuk lingkar kaki bawah. Di sini ada 42 cm, jadi rumusnya adalah 42 kita bagi 2 sama dengan 21. Kemudian kita kurangin 2 menjadi 19 cm. Angka 19 cm kita patokannya dari as tengah juga ya. Nah, jadi dari garis as ke kiri 9 cm setengah, ke kanan 9 cm setengah ya. Nah, seperti ini. Kemudian kita pertemukan titik-titik ini. Teman-teman bisa perhatikan untuk cara menggarisnya. Di sini kita garis dulu dengan penggaris lurus. Kemudian kita sambungin ke bagian paha. Di sini teman-teman perhatikan untuk cara menggarisnya. Di sini kita garis menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Kemudian penggarisnya kita balik seperti ini. Karena ini adalah bagian paha luar ya, atau bagian samping celana, maka kita garis seperti ini. Kita bentukin dulu supaya lebih bagus. Oke, kira-kira sudah bagus seperti ini. Selanjutnya kita garis yang bagian paha dalam. Di sini kita garis seperti ini aja. Kita temukan ke titik, tapi untuk penggarisnya jangan terlalu dipaksain ya. Kita garis rileksnya saja, yang penting tidak ada patahan seperti ini. Selanjutnya kita tentukan untuk lingkar pinggang. Di sini lingkar pinggangnya ada 82 cm. Jadi rumusnya adalah 82 kita bagi 4 sama dengan 20,5 cm. Karena di sini saya akan membuat polanya itu pinggang depan dan belakang itu saya samain, maka rumusnya cukup dibagi 4 saja ya, seperti ini. Maka menjadi 20,5 cm. Kemudian di sini teman-teman perhatikan, kalau tadi di bagian paha, lutut, dan bawah itu menggunakan patokan garis as tengah ini. Kalau pinggang itu kita geser keluar 2 cm. Jadi dari garis as kita geser keluar 2 cm ya di sini. Maka patokan pinggang itu kita rubah menjadi di titik ini. Jadi dari titik ini kita geser ke samping 10 cm lebih sedikit, atau boleh kita buat 10,5 cm. Kemudian dari titik ini kita bisa ukur ke sini 20,5 cm. Nah, di sini titik pinggangnya. Kemudian dari titik ini kita bisa pertemukan ke bagian paha. Kita bisa menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan untuk cara menggarisnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita bisa buat untuk kerungan pesak depan ya di sini. Tapi sebelum kita membuat kerungan, kita buat garis bantu dulu. Jadi dari titik ini kita geser masuk 3,5 cm. Nah, di sini 3,5 cm-nya. Lalu kita pertemukan ke pinggang. Kita bisa menggunakan penggaris lurus. Oke, selanjutnya kita buat untuk garis pinggul. Di sini kan belum ada ya garis pinggulnya. Maka di sini kita buat dulu garis pinggulnya. Jadi untuk menentukan garis pinggul itu dari garis paha kita bisa naikin 6 sampai 7 cm. Tapi di sini saya akan naikin 6,5 cm saja. Ya, di sini posisinya.
Kemudian kita bisa langsung garis. Tapi untuk menentukan lingkar pinggul itu nanti kita hanya membuat garis bantunya saja. Jadi posisinya di sini. Kemudian di ujung garis ini juga bisa sebagai batas resleting ya, di sini batasnya. Kemudian kita langsung buat kerungan ke bagian sini. Kita bisa menggunakan penggaris lengkung. Di sini saya menggunakan kerung lengan seperti ini. Kurang lebih posisikan penggaris seperti ini, lalu kita bisa langsung garis. Nah, jadi kurang lebih seperti ini. Kemudian di sini kita tentukan untuk posisi saku atau kantong. Jadi untuk celana laki-laki dari titik ini kita geser masuk 4,5 cm. Kemudian kalau untuk turun kita bisa turunin kurang lebih 16 cm. Lalu kita garis. Kita bisa menggunakan penggaris lurus saja seperti ini. Oke, dan ini pola celana depan sudah selesai ya. Tapi saya ingatkan, ini pola belum termasuk kampuh ya. Silahkan kalau teman-teman ingin ditambahkan kampuh sendiri silahkan. Tapi di sini saya akan potong dipasin pola saja. Karena nanti supaya lebih jelas saat saya menjelaskan untuk pembuatan pola celana bagian belakang. Di sini saya akan potong pasin aja dengan pola. Nah, ini dia pola yang sudah saya potong, hasilnya kurang lebih seperti ini. Sekarang kita bisa langsung lanjut ke proses pembuatan pola bagian belakang. Di sini untuk membuat pola belakang, itu pola depan kita jiplakin aja di kertas seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan untuk cara meletakkan polanya. Di sini di bagian bawah saya akan pasin dengan tepi kertas seperti ini. Kemudian kita bisa tindihin pemberat supaya tidak geser-geser untuk polanya. Tapi jangan lupa di bagian paha dan pinggul ini kita harus kasih jarak ya, kurang lebih 7 cm. Jangan dipasin. Langkah selanjutnya kita bisa buat garis bantu dulu. Di sini pertama kita buat garis bantu di bagian pinggang. Kemudian di bagian paha. Lalu di bagian lutut. Tapi kalau untuk bagian lutut kita bisa buat garis di bagian sini saja. Nah, seperti ini. Kemudian kalau untuk bagian bawah kan sudah ada tepi kertas, maka kita tidak perlu lagi membuat garis. Di sini untuk langkah pertama, teman-teman perhatikan di bagian garis paha. Jadi untuk bagian paha sini kita keluarin dari pola depan atau kita geser keluar dari pola depan 2 cm. Kemudian yang bagian sini kita tambah dari pola depan itu 6 cm. Kemudian di bagian lutut kita tambah 4 cm. Selanjutnya di bagian bawah juga kita tambah dari pola depan 4 cm ya di sini. Kemudian kita bisa langsung garis. Untuk yang sebelah sini kita bisa menggunakan penggaris lurus saja. Kemudian kita pertemukan ke bagian paha. Kita bisa menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Tapi kita garis serileksnya saja ya, jangan sampai ada patahan. Jadi menggarisnya itu jangan terlalu memaksakan. Nah, kurang lebih seperti ini, jadi dia lebih bagus, tidak ada patahan. Kemudian di bagian sini teman-teman perhatikan cara menggarisnya. Untuk bagian lutut kita pasin aja dengan pola depan. Kemudian kita pertemukan ke titik yang sebelah sini. Nah, jadi letak penggarisnya seperti ini. Kemudian di sini beralih ke bagian pinggang. Jadi untuk yang bagian pinggang itu dari pola depan kita bisa geser keluar 6 cm sampai 7 cm. Tapi di sini saya akan geser 6 cm saja ya. Kalau untuk ukuran 32 itu cukup kita geser 6 cm.
Tapi kalau teman-teman mau digeser 7 cm silahkan. Di sini saya akan geser dari pola depan itu 6 cm. Nah, di sini titik 6 cm-nya. Kemudian kita garis ke bawah, kita bisa menggunakan penggaris pinggul seperti ini. Teman-teman bisa perhatikan cara menggarisnya. Oke, kurang lebih seperti ini. Selanjutnya, di sini untuk pinggang belakang itu kan biasanya naik ya dari pola depan. Jadi garisnya itu miring seperti ini. Jadi untuk menentukan kemiringan, kalau saya biasanya menggunakan cara seperti ini teman-teman ya. Dari titik ini kita ukur dulu 20 cm. Ya, dari titik ini kita ukur 20 cm di sini. Kemudian dari titik ini kita naikin 3 cm. Jadi dari pola depan kita naikin 3 cm. Kemudian kita pertemukan titiknya ke sini. Nah, jadi untuk menentukan segi kemiringan pinggang belakang itu seperti ini. Langkah selanjutnya kita tentukan untuk lingkar pinggangnya. Tadi kan lingkar pinggang depan itu kan 20,5 cm. Kalau untuk yang belakang kita tambah dulu 2 cm. Jadi penambahan 2 cm ini itu adalah jatah untuk kupnat teman-teman. Maka menjadi 22,5 cm untuk pola belakang. Maka dari sini kita buat 22,5 cm. Nah, jadi posisi pinggang belakang itu di sini. Selanjutnya sebelum kita membuat kerungan ya di bagian sini atau membuat pesak belakang, di sini kita tentukan dulu untuk lingkar pinggulnya. Di sini lingkar pinggul 102, jadi rumusnya cukup dibagi 2 saja. Jadi sama dengan 51. Di sini saya akan menggunakan bantuan meteran supaya mempermudahkan kita. Jadi di meteran kita cari angka 51. Angka 51 ini kita taruh di pola sini teman-teman ya, di pola depan di sini. Kemudian kita tarik ke depan. Pas di ujung pola depan itu di sini. Lalu meteran kita pegang lagi. Nah, meteran ini kita taruh di sini teman-teman ya, di pola belakang. Maka angka 0-nya itu di sini. Dia agak di dalam, kita bisa buka dulu untuk pola depan. Nah, jadi batas pinggul belakang itu di titik ini teman-teman. Kemudian dari titik ini kita bisa pertemukan ke bagian pinggang. Kita bisa menggunakan penggaris lurus saja. Oke, selanjutnya kita bisa langsung garis melengkung di bagian sini. Tapi sebelum kita membuat garis melengkung, dari garis yang berwarna merah ini kita turunin 1 cm. Kenapa harus diturunin? Karena supaya nanti saat disambung dengan pola depan itu biar sama, maka harus kita turunin. Selanjutnya kita bisa garis seperti ini. Di sini saya akan menggunakan garis manual aja. Nah, jadi kurang lebih bentuknya seperti ini. Kemudian di sini kita ukur dulu ya untuk lingkar pesaknya. Apakah kita bisa mendapatkan angka 68 cm? Di sini cara mengukurnya seperti ini. Jadi celana itu kan ada ban pinggang. Jadi depan 3,5, belakang 3,5 untuk ban pinggangnya. Maka di meteran kita langsung kurangin aja 7 cm untuk jatah ban pinggang. Jadi angka 7 cm kita letakkan di pola depan seperti ini. Kemudian kita ukur. Selanjutnya kita sambungin ke pola belakang. Di sini saya mendapatkan angka 68,5 cm atau masih lebih setengah senti ya. Tapi kalau cuma selisih setengah senti, itu saya anggap pembuatan polanya sudah benar. Tapi kalau di sini teman-teman lingkar pesaknya mau dipasin 68 cm. Jadi di bagian pola depan tadi kan selisih setengah senti, maka di sini kita kurangin setengah senti saja. Tapi maksimal nguranginnya 1 cm ya, jangan lebih dari 1 cm.
Karena tadi kita kan selisih setengah senti, maka boleh kita kurangin setengah senti di bagian depan sini. Maka nanti juga celananya akan bagus kalau di sini kita kurangin. Sekarang kita bisa langsung potong. Tapi sekali lagi maksimal 1 senti ya untuk pengurangan pola depan ini. Oke, untuk langkah selanjutnya kita tinggal buat untuk posisi kupnat dan bagian saku. Di sini untuk menentukan kupnat itu dari pinggang sini kita bagi 2 dulu. Nah, kurang lebih di sini untuk titik tengah-tengahnya. Kemudian dari titik ini kita buat garis siku ke bawah. Jadi patokan garisnya dari garis yang warna hitam ini ya, atau yang garis miring. Kemudian kita garis ke bawah seperti ini. Selanjutnya tadi kan kita penambahan kupnat itu 2 cm, maka kita buat 2 cm di sini. Jadi dari garis ke kiri 1 cm, ke kanan 1 cm. Kemudian untuk panjang kupnat di sini kita bisa buat 7 cm. Kemudian kita bisa langsung garis untuk kupnatnya. Langkah selanjutnya kita tinggal buat untuk bagian saku atau kantong. Di sini untuk membuat saku, jadi penggaris kita posisikan di ujung kupnat seperti ini. Kemudian penggarisnya kita sejajarkan dengan garis ini. Kemudian kalau untuk lebar saku kita bisa gunakan 13 cm. Nah, jadi kurang lebih seperti ini bentuk sakunya. Oke, dan ini pola depan atau belakang sudah selesai ya kita buat. Sekarang kita bisa langsung potong. Tapi sekali lagi saya ingatkan ini pola belum termasuk kampuh. Silahkan kalau teman-teman ingin ditambahkan kampuh sendiri silahkan. Di sini saya akan potong dipasin pola saja ya, atau dipasin garis seperti ini. Kemudian teman-teman di sini perhatikan, untuk bagian lutut ke bawah itu kita samain motongnya dengan pola depan seperti ini. Kalau untuk yang lain kita tinggal ngikutin garis. Nah, jadi pola yang sudah saya potong hasilnya kurang lebih seperti ini teman-teman ya. Silahkan teman-teman bisa dicoba di rumah. Mungkin cukup sekian dulu ya video dari saya. Semoga video ini juga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.